Teman pemilih, selamat siang. Kembali hari ini kita berjumpa dengan KPU Kota Magelang. Dan hari ini KPU Kota Magelang kehadiran tokoh kolektor seni yang kita kenal dengan nama OHD, yang sebenarnya namanya Oi Hong Jian. Kita perkenalkan, selamat siang Om OHD. Selamat siang. Sehat-sehat ya Om ya? Ya, alhamdulillah sehat. Seger sekali nih hari ini. Tiap hari segar. Om, ini enaknya saya manggil Om apa Bung Om? Terserah. Panggilan itu buat saya apa saja oke, seenaknya Anda. Oke. Tapi nama saya kan sebenarnya Ui Hong Jin kan panjang. Ya. Nah, sekarang kan OHD. Oke lah OHD. OHD gitu aja ya? Ya. Nah, Om OHD. Ini kan Om OHD kan saya lihat awet muda. Dan kalau melihat perjalanannya, ini kan kita bicara tentang pemilu nih Om, KPU ini. Ya. Om OHD kan pernah mengalami 3 masa ya. Ya. Masa Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan masa reformasi. Nah, yang menarik Om, di masa Orde Lama, masa Orde Baru dengan masa reformasi ini sebenarnya peran pemilu ini. Pemilu ini kan tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebenarnya peran pemilu di 3 masa ini seberapa jauh sih Om untuk kedaulatan rakyat ini Om? Oke, jadi bacaan ingatan saya, pemilu pertama itu tahun 1955. Ya. Waktu itu saya umurnya 16 tahun. Karena saya lahir 1939, masih zaman kolonial. Dari permulaan Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Kemudian Jepang datang, jadi lantas zaman Jepang, zaman Republik, ya ketika Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai negara merdeka, sepihak tentunya itu waktu belum diakui oleh PBB, tapi kemudian kan lantas Belanda kembali mau mendapatkan itu kembali, lantas pemerintahannya pindah dari Jakarta ke Jogja ya tahun 46, dan saya di Magelang. Magelang itu tidak ikut Belanda, selalu ikut RI ya. Jadi saya ngalami benar zaman itu nggak ada listrik, wah terus agak di sana yang di Belanda tentunya hidupnya lebih enak, semuanya gampang, ada listrik, ada sekolahan, jadi sekolahan juga kacau. Tahun 1955, lantas makanya saya sekolahnya juga pindah-pindah gitu, karena di Magelang nggak ada sekolahan baik. Kalau liburan saya selalu pulang ke sini karena ayah saya memang tinggal di sini dan ibu saya sudah meninggal zaman Jepang. Jadi pada waktu itu tahun 1955 itu saya SMA kelas 1 di Bandung. Tapi juga liburan ke sini. Saya masih ingat. Cuma saya pada waktu itu kan belum punya hak pilih. Ya, 16 tahun kan belum boleh milih. Oh, waktu itu 17 tahun juga ya Om? Iya, jadi belum bisa milih kita, tapi kita tahu. Ya, dan saya masih ingat pemilunya itu, kampanyenya apa itu ya? Oke saja, enggak seperti kemudian hari kan sangat tegang seperti sekarang dan sebagainya. Pada waktu itu ya saya tidak ingat ada suatu insiden atau apa, nggak begitu ingat. Cuma saya pada waktu itu kan memang belum mengoleksi lukisan. Pada waktu saya seneng giat-giatnya main musik, main biola. Saya mempunyai suatu grup kesenian, tapi keseniannya itu musik. Di Bandung kita selalu juga perform. Tapi saya kemudian setelah mengoleksi itu, melihat satu karya Haryadi. Tahun itu bagus sekali tentang pemilu itu, kampanye pemilu. Lukisan itu menceritakan kampanye itu Om? Iya, itu ada kampanye itu, dan lukisan itu sayang sekali saya tidak melihat, dan saya melihat ya saya beli. Itu yang beruntung tuh Edwin Gallery, itu ada di koleksi sana, dan di waktu koleksi itu lukisan itu pernah dipinjam oleh National Gallery pada waktu pembukaannya, di mana mereka juga pinjem, saya punya juga yang tahun hampir sama, dan punya Sujoyono, punya Sudibyo, malah lebih lama dan sebagainya. Tapi kemudian kan terjadi perkembangan politik, ya lah, dan juga perubahan pemerintahan, yaitu dari
parlementer, menjadi presidensi lagi dan sebagainya, sampai juga ganti presiden, itu baru ada pemilu kedua sudah Pak Harto menurut saya, ingat saya. Dari zamannya Bung Karno kok ingat saya, itu hanya satu kali satu ya? kali. Nah, yang saya mau tanya ini kan tadi kan waktu pemilu pertama itu Ya. kan banyak partai juga ya? Banyak partai ya. Kelihatannya itu untuk masa bawah itu kampanyenya itu sering konflik fisik nggak itu, Om? Nah, saya itu kok nggak ingat ya konfliknya fisik ya, saya nggak tahu, kan saya masih sekolah ya. Iya. Tapi rame, kita anak sekolah ya ikut rame-rame gitu ya. Ya tapi ikut rame-rame itu maksudnya ya memang selalu ada toh pawai-pawai ini tuh kan kita senang ikut toh. Ya ikut toh kayak gitu lah, lantas apa yang dulu kan sering yang disebut rapat umum Iya, gitu. rapat umum. Ya, apalagi di Orba, rapat umumnya, saya nah itu saya udah besar menghadiri, ya toh. Jadi pada pidato masanya banyak, ya toh. Tapi itu ya, masyarakat benar-benar antusias sih kan. Ya seperti pesta rakyat ya. Dan mereka betul-betul menggunakan hak pilihnya itu, Om ya, datang ke TPS itu, Om. Iya, saya tidak begitu memantau karena saya belum mempunyai hak pilih. Ya, saya belum mempunyai hak pilih. Dan 16 tahun kan belum boleh pilih ya. Ya, ya. Nah, ini kan perpindahan ya dari Orde Lama itu Pak Karno kan hanya satu kali. Satu kali itu pemilu, ingat Lalu, saya begitu ya. Zaman Orde Baru Pak Harto itu kan mulai tahun 71 itu, Ya. pemilu kedua. Ya. Nah, itu suasananya berbeda atau enggak itu, Om? Ya, kalau Dengan itu kan sebenarnya yang berbeda. kan pemilu itu kan sudah dikendalikan sama pemerintah. Jadi kan yang ikut juga partainya kan terbatas. Memang masanya banyak-banyak. Kalau sudah rapat masa itu, penuh ya, pidato semuanya, dan pawai-pawai dan sebagainya. Nah, yang itu kan kemudian yang pawai-pawai itu ya sampai sekarang kan masih dilanjutkan terus, walaupun sekarang sudah menurut saya tidak begitu efektif lagi, bahkan mengganggu. Ya orang tidur dari bawah. Ini kalau sudah pawai-pawai di sini, wah, sepeda motor itu, wah, geber, wah, kita sampai tuli ya. Nah, itu kan zaman Orde Baru itu kan hampir berapa kali pemilu tuh ya. Oh iya, nah itu cukup sampai saya lupa. Saya lupa. Terus ya pada waktu itu saya sudah boleh nyoblos. Om Hadi juga nyoblos. Nyoblos. Luar biasa. Saya selalu nyoblos, tidak pernah nggak nyoblos, sampai sekarang ya nyoblos. Saya tidak pernah golput kok gitu loh. Nah, saya pengen tahu juga nih, Om. Ini dari Orde Lama, Orde Baru sampai ini peran dari seniman ya. Ini terkait dengan kepemiluan itu bagaimana, Om? Yang saya tahu sekali, Ya. itu ada satu lukisan Affandi yang kampanye pemilu. Itu ada, ini yang punya dulu seorang kiai dari Muntilan itu kalau nggak salah. Itu karya itu pernah ditawarkan ke saya. Cuma saya belum punya museum. Jadi saya juga baru mengoleksi museum, tapi saya selalu dalam waktu itu orientasi saya atau patokan saya tentunya cari Affandi, saya kan kesayangan saya, cari yang kualitas. Menurut saya itu Affandi historical. Kalau sekarang mungkin saya ambil karena itu historical. Tapi pada waktu itu karena saya belum ada museum dan sebagainya. Nah, soal kualitas, saya punya Affandi, kualitasnya sudah lebih bagus gitu menurut saya. Ya. Jadi saya bisa mendapatkan itu, tapi ya memang orang itu kan selama perjalanan mengkoleksi, perjalanan hidup itu kan juga berubah-ubah tuh. Ya, ada perkembangan dalam visi. Dulu saya kan tidak ada niatan untuk bikin museum, jadi kolektor, saya nggak ada kan. Itu kan zaman yang menuntun dan situasi yang menuntun itu akhirnya. Nah, kalau kita sudah memang bertekad dari museum, salah satu kriteria untuk mengoleksi itu selain kualitas seninya itu dan namanya dan sebagainya itu kan
historical value, nilai sejarah. Itu menurut saya nilai sejarahnya kan tinggi sih. Jadi kalau seandainya itu waktu saya sudah punya museum, pasti saya beli. Tapi pada waktu itu kita juga terbatas. Ya, uangnya juga terbatas. Yang ada ini ya kita pilihkan yang terbaik, dan pada waktu itu masih mudah dapat lukisan-lukisan Affandi, Hendra, Sujono yang bagus-bagus. Ya, saya maunya yang terbaik gitu kan. Gitu. Tapi yang saya tahu sekali lukisan tentang kampanye itu yang punya Pak Fadi. Kalau saya pernah lihat, masih ingat terus gitu. Banyak nggak Om seniman yang menuangkan kepeduliannya pemilu melalui... Nah begini loh, pada waktu itu sebenarnya mungkin tidak pemilunya sendiri, tapi pada waktu itu umumnya seniman-seniman kan juga dia punya subject matter, ya politik. Ya pada waktu itu kan, ya kita tahu sendiri kan, tapi politiknya kan pada waktu itu kan juga tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Jadi kalau sekarang kan bebas sebebas-bebasnya, mau mengkritik pemerintah bagian muncul, oke. Nah, pada waktu itu ya saya tahu ada seniman yang dianggap lukisannya itu mengkritik pemerintah, ya pernah dipanggil juga gitu loh. Jadi ya, tapi kan beginilah, seni rupa itu beruntung, seni rupawan itu karena kan lebih mudah berkelit. Ya toh, seperti kata-kata Joko Pekik, ya itu yang berbulu celeng, ya kita tahu maksudnya. Tapi kan mudah berkelit, berbulu celeng kok, kan? Ya, tapi kalau penulis kan susah berkelit loh ini. Loh, saya baca ini loh. Itu tadi seperti Heri Dono itu dulu pernah pameran di luar negeri, ya kurang berkenan mungkin untuk pejabat pemerintahan yang mungkin ditegur dari sini, mungkin kita saja sendiri sebenarnya juga mungkin ya diperingatkan, ditanyain dan sebagainya, tapi kan ya lolos lah gitu lah. Jadi enaknya seni rupa itu begitu gitu lah. Ya Om ya, saat menyampaikan aspirasi itu tidak absurd karena gitu ya. Bahasanya kan bahasa rupa itu kan bisa multi interpretasi. Ya dah. Jadi kita bisa menginterpretasikan ini begitu, tapi saya bilang bukan gitu. Kalau maksud saya begini. Ada interpretasi begitu, ya Anda salah interpretasi, bukan salah saya. Ya, tapi memang itulah dasarnya seni rupa. Seniman melukis sudah selesai, pemirsa itu berhak untuk menginterpretasikan menurut pendapatnya masing-masing. Nanti lain zaman interpretasinya lain, no problem, karena masalahnya sudah lain, problemnya sudah lain, setiap zaman berbeda, begitu kan? Nah, zamannya yang zaman dulu, namun 500 tahun yang lalu, saya tidak pernah ngalamin, misalnya, lukisan ini dari 500 tahun yang lalu, misalnya, ya mungkin dia maksudnya lain, tapi saya tidak bisa bayangkan 500 tahun lalu keadaannya gimana. Ya, saya menginterpretasikan menurut pengalaman hidup saya. Zaman itu ya Om ya, untuk terutama Om kan bergelut dengan banyak seniman-seniman ya. Seniman-seniman ini peduli nggak sih dengan pemilu, kalau bisa berubah melalui pemilu itu? Oh ya, saya kira seniman tuh selalu mempunyai kepedulian terhadap keadaan dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di semua negara kan selalu. Apalagi di zaman represi itu kan selalu ada reaksi, selalu lah. Walaupun mungkin tidak represi secara fisik, tapi represi secara intelektual dan sebagainya, mesti ada counternya. Karena seniman itu bergelutnya kan di bidang kreatif, dan mereka yang kreatif pasti mempunyai bayangan lain-lain yang ingin mereka ekspresikan, gitu loh. Makanya kan sebenarnya museum itu juga dulu kan museum itu ada tugasnya mengumpulkan artefak, melestarikan, konservasi, memamerkan, mensosialisasikan, untuk edukasi dan sebagainya. Sekarang itu divisinya sudah lain. Karena segala sesuatu yang kalau ini tempat interaksi juga, bahkan rekreasi. Dan bisa
muncul ke macam-macam wacana di situ yang semuanya ada hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia, ya toh? Ya di itu kelangsungan dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan harga diri manusia, lingkungan hidup, pelestarian alam dan keadilan dan sebagainya, itu bisa timbul di situ pertemuan antara ide-ide yang macam-macam itu yang menarik kan di situ gitu loh. Jadi nggak bisa kalau satu museum semuanya ini harus gini, ya nggak menarik gitu, itu jadi arah propaganda. Makanya museum itu juga mengakomodasi isu-isu politik, tapi jangan sekali-kali tempat itu dijadikan untuk membunuh kreativitas. Ya, jadi dalam hal itu jangan dipakai untuk justru propaganda politik. Jadi jangan dipakai untuk politik praktis, itu yang harus dihindari oleh museum. Tapi bahwa di situ dia menggelar suatu event pameran-pameran yang membahas tentang keadaan politik sekarang dimanapun juga di dunia, di negara ini, is very okay menurut saya. Iya. Teman pemilih, ternyata obrolan kita semakin lama semakin seru. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat tayangan berikut. Hai teman pemilih, salurkan aspirasi dan kontribusi nyatamu untuk Indonesia. Ayo, gunakan hak pilihmu pada pemilu 2024. Langkahkan kaki menuju bilik suara. Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu Sarana Integrasi Bangsa. Teman pemilih, kembali lagi kita lanjutkan obrolan kita dengan Om Ohadi. Ini menarik, ini kan seniman, ini kan peduli politik. Oh iya, peduli kemajuan. Karena dia perlu hidup dan hidup itu tidak bisa lepas dari politik. Gitu. Tapi bagaimana ya caranya seniman-seniman ini mempengaruhi orang banyak untuk peduli pemilu terutama gitu, melalui karya-karyanya. Bisa seperti apa Om itu? Ya, tentunya seniman kan keahliannya bikin karya seni, gitu. Dan tentunya karya seni yang pertama-tama bisa mengapresiasi, bisa menangkap kan orang dari dunia seni rupa, dari dunia seni. Tapi itu kan begitu banyak orang. Dan di antara orang-orang itu kan macam-macam orangnya. Juga ada orang yang sangat vokal, orang yang motivator, yang bisa menggunakan juga karya-karya seni ini lewat jalurnya dia, yang mungkin bukan seni, untuk menarik juga simpati dari orang-orang lain, gitulah. Jadi dalam hal ini saya kira pencetus seniman individual mungkin ya. Dan sekarang kadang-kadang ada kolektif juga, itu sudah. Sekarang kan sudah beda dunia seni rupa juga, senimannya juga bisa kolektif. Tapi ini memberikan inspirasi kepada mungkin orang-orang dari lain disiplin. Nah, ini terus bisa mengembangkan terus sehingga jadi akhirnya ini karya seni yang mula-mula ini idenya ini satu seniman, akhirnya ini kan bisa menyebar kemana-mana. Kadang-kadang suatu karya seni itu akhirnya kan bisa juga dapat perhatian dari tidak seni rupa toh, dari seni sastra, seni teater. Nah, ini kan seni teater, seni sastra ini kan berkembang lagi nanti pada orang-orang yang melakukan politik praktis dan sebagainya, begitu kan. Jadi ya harapannya ya melalui seni. Bedanya kan semua itu tergantung dari suatu karya itu besar tidaknya atau tidaknya ya pengaruhnya yang begitu gede. Kalau suatu seniman yang terkenal, seniman yang besar itu mempunyai pengaruh besar terhadap seniman lain. Banyak pengikut, banyak yang niru, banyak yang gini. Karya yang besar itu juga karya yang abadi gitu loh. Selalu menggaung, selalu menyuarakan membuat suatu suasana dan sebagainya. Jadi mempunyai daya sebar atau daya tarik yang luar biasa gitu. Harapannya bisa merubah pola pikir. Harapannya walaupun tidak mudah, tapi kan juga tidak hanya satu seniman. Seniman ini nanti ada yang ngonter, buka. Seniman kan juga tidak semuanya manut-manut, dia maunya kan kreatif.
Ya kadang-kadang idenya berbeda, nah, itu yang jadi menarik di situ. Jadi yang paling fobikan di seni itu justru hal-hal yang semuanya uniform, seragam. Makanya saya sendiri kan nggak suka seragam. Dulu saya sekolah nggak seragam gitu. Itu ya Om ya. Iya, namanya nggak suka seragam tuh. Perkumpulan ini seragam. Saya nyeleneh wae ragu seragam gitu ya. Seragam ini mematikan kreativitas. Nah, kira-kira Om, ini kan tadi Om Hadi kan udah nyeritakan ya tentang Om Hadi itu nggak pernah golput, nggak pernah kan gitu ya? Ya. Selalu menggunakan hak pilihnya. Ya jelas, karena kita kan juga belum tentu setuju sama partainya lain. Nah, kita kan ingin survive juga. Ya. Jadi ingin survive ya kita mendukung yang kira-kira sepaham dengan kita kan. Nah, pesan dari Om Hadi ini Ya. untuk ke generasi muda ini kan Ya. banyak juga yang nggak percaya dengan pemilu kan, banyak Ya, juga ya. seperti itu. Kira-kira pesan dari Om Hadi seperti apa? Loh gini loh, kalau kita tidak percaya dengan pemilu, nanti kita golput, ya kita ada terima nasib loh, toh. Kita tidak memperjuangkan eksistensi kita juga. Kalau nanti ternyata yang mendapatkan kekuasaan justru yang berlawanan, misalnya saja akhirnya, wah ini nggak setuju dengan seni, apalagi seni yang begini, seni yang vulgar, seni yang figuratif, seni amati kita bisa tutup museum saya. Nah, repot tuh. Nah, seniman karya-karya seni ini bisa malah dilarang tuh. Dibakar. Saya seneng musik, seneng main biola, nggak boleh. Gimana? Coba ayo. Berarti kan kita tuh harus peduli kan ya Om ya? Harus Pemilu peduli. ya. Manusia tuh dia sudah tidak peduli, potongnya mati tuh ya. Sama aja bunuh diri ya Om. Ya bunuh diri toh. Saya bilang salah kalau nggak setuju dengan pemilu golput. Nggak setuju ya kita berjuang supaya akhirnya ya aspirasi kita juga tertampung. Gimana? Tidak menang saja. Kita tidak bisa melawan dengan aja gitu loh. Kalah kalau kita menang. Ya pasti kalah kalau kita. Iya toh. Nah, menurut Om, ini untuk perbaikan pemilu ke depan itu seperti apa Om? Ya, sekarang ini kan zamannya sudah lain. Menurut saya pawai-pawai itu menurut saya tidak menimbulkan simpati, malah antipati. Ya yang perlu ya sekarang kan manusia sudah lebih rasional dan ada media komunikasi kan lebih canggih. Itu ya ide-ide, adu ide, dan ngomongnya itu menarik, sehingga bisa memotivasi orang-orang itu. Hanya supaya bisa memotivasi, ya tentunya sekarang masyarakat kita ini memang sayangnya kan tingkat intelektualitas, tingkat pendidikan itu masih ini. Jadi kadang-kadang kok ngomong sama orang grup yang literasinya masih rendah itu harus berbeda. Kita harus pinter gimana menarik hati mereka. Kalau yang literasi sudah tinggi tentunya mungkin bahasanya harus lebih tinggi, lebih logis dan sebagainya. Ya, jadi itu adu pinter semuanya. Ya, bukan adu otot. Orang itu ngomong. Wah, itu sepeda motornya rusak, polusi lah. Dan kita bisa jadi orang yang sakit keras, nggak bisa lah, cilok gitu. Jadi tantangannya kan sebenarnya kan kita harus meningkatkan literasi masyarakat. Oh iya jelas, kita tidak bisa lepas dari situ dan tidak kita ketinggalan. Kita di dunia ini kan jalan terus, berubah terus. Nah kita nggak mau tahu tentang perubahan, kita maunya gini ya, biar nenek kok. Nenek moyang kita gini kok. Ya kita ketinggalan. Nah Om, sebelum kita akhiri ya Om ya. Om Hadi tolong menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat, untuk generasi muda dalam menyikapi pemilu. Kita beride gimana agar pemilu ini bisa memang menjadi sarana mewujudkan masyarakat yang bersatu. Ya menurut saya yang harus kita hindari itu ya seperti pemilu yang lalu, yang begitu menurut saya
tajam permusuhannya yang bisa menyebabkan negara ini pecah. Itu fakta. Makanya harus bisa mengendalikan diri, ya, terutama pemimpin-pemimpin kita ini memberikan contohnya baik. Dan kita sebagai warga biasa, kita ini jangan apatis terhadap keadaan, ya. Kita kan semuanya sebagai manusia itu kan ya mempunyai keinginan, mempunyai, wah, saya akan senang sekali kalau Indonesia menjadi damai begini, ya. Manalah yang paling mendekati memperjuangkan itu yang kita pilih, gitulah, ya. Itu tidak tergantung dari apa ras, agama, golongan ini itu, tapi yang sudah nyata, atau belum ada yang sempurna, ya yang paling baik lah, milih yang terbaik. Dari yang misalnya saja kalau dianggap menurut saya sudah baik pemerintah sekarang, ya menurut saya, tapi dianggap tidak baik, memilih yang baik di antara yang tidak baik gitu. Tapi jangan lantas acuh nggak acuh, nanti tahu-tahu terlambat. Oke, terima kasih Om Ohadi. Ya, ini sama-sama. luar biasa, ini pencerahan untuk kita semua. Nah, teman pemilih, momen yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan teman pemilih bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Om Ohadi ini. Teman pemilih, jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Basmar Perianto Amron undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.